Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Himawari menjadi bukti menarik bahwa para biju ini bisa terlahir kembali bahkan setelah mereka kehabisan cakranya kan. Terkhusus dalam kasus ini adalah Kyuubi ekor 9. Dialah biju terkuat dari ke-9 biju. Kebangkitan Kurama yang terlahir kembali ini memberikan peluang potensi kebangkitan mode Byakugan biju berikutnya untuk Hima. Sebelum itu pasti banyak yang penasaran juga kan ya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan seekor biju itu untuk bisa terlahir kembali di era Shinobi kini. Memang sudah ada setidaknya 2 biju yang melakukannya kan, dan faktanya mereka masih ada di era ini loh. Apakah itu karena sosok Hagoromo Otsutsuki dahulu yang terhubung dengan semua biju tersebut, atau karena apa nih? Yuk kita bahas mulai dari sini. Ahoy nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Nah, untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Sanggih dan dibasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Kalian pasti ingat kejadian Isobu kembali terlahir kala itu kan? Dia pernah mengalami fase reinkarnasi lagi dan banyak itu bangkit di rawa-rawa. Sepertinya kalau mengacu pada kisah Isobu dan sekarang ada pada Kurama itu, kayaknya emang biju ini pada dasarnya bisa bereinkarnasi kan ya. Waktunya itu berapa lama? Nah, kalau berpatokan pada perhitungan kita manusia saat Kurama pergi dari Naruto jelas 3 tahunan dong. Nah, tetapi perhitungan kayaknya itu nggak seperti itu. Kita ikut pada timeline hidup Naruto yang ditinggal Kurama itu juga belum lama nih. Fasenya itu kurang lebih sekitar 1 tahunan, dan selepas itu Boruto dan Kawaki sempat adu karma sampai pada akhirnya mereka tertukar karena efek omnipoten Zenoida yang dilepaskan itu. Ingat juga ya sob, dalam kasus Kakashi yang usianya 14-an tahun Naruto kala itu lahir, dan jeda waktu di saat Rin juga berusia 14-an tahun lebih tua dari Kakashi ini. Ini menjadi argumen yang bisa diperdebatkan jika rata-rata biju itu bereinkarnasi lagi selama 1 tahunan. Jadi pada dasarnya balik lagi, biju atau Kyuubi sendiri, mereka itu didasari pada cakra yang kemudian diberikan ego. Artinya ketika mereka lenyap dan reinkarnasi kembali, keadaan mereka itu tak akan berubah, tetap akan menjadi biju yang dulu. Hanya mungkin dia akan kembali ke tubuh awal yang mengecil seperti kisah mitologi burung phoenix. Oke, kita langsung masuk ke kasus Himawari ya. Hima ini memang spesial sejak awal. Dia kita sendiri yakin sejak awal kumis dalam dirinya itu sudah akan menjadi poin menarik di masa depan nanti. Berkaca pada orang-orang yang punya kumis seperti itu dan berhubungan dengan Kurama, Naruto, Ginkaku adalah contohnya. Mereka semuanya berhubungan dengan Kyuubi. Nah, si Himawari ini sepertinya memang sejak kisah Boruto berubah nama to Blue Vortex. Mungkin salah satunya merujuk pada kisah Himawari nih, bahwa cerita ini adalah bagaimana kisah 2 keturunan Naruto yang memiliki DNA Otsutsuki dalam diri mereka itu akan benar-benar dikembangkan lebih jauh lagi. Makna to Blue Vortex juga mengacu pada 2 mata biru atau 2 pusaran biru kan. Ingat ya, dari kata dan kalimat yang kita sebutkan tadi, Hima itu memiliki atribut tersebut. Mata biru dia juga memilikinya, sama seperti kasus Boruto itu nih. Bahkan mata biru tersebut mungkin memang masih berlanjut di era ini mengenai perkataan Hagoromo. Kelak akan ada manusia bermata biru yang akan bermain-main dengan kalian. Nah, dari era Naruto kini mungkin akan berganti ke Himawari atau Boruto nih. Dengan adanya Kurama, jelas dong ya bahwa dia akan memiliki akses kepada para biju itu sendiri. Atribut kedua adalah pusaran biru. Tahu kan jika Hima ini adalah seorang Hyuga juga. Dia dilatih oleh bibinya Hanabi selepas orang tuanya tidak ada. Dalam klan Hyuga, Byakugan memanglah terkenal dan istimewa. Himawari bahkan telah membangkitkannya sejak kecil. Sekarang ini di usia yang sudah makin dewasa lagi, kita menantikan tak hanya teknik Tanketsu, tetapi yang juga berkaitan adalah Kaiten dimiliki Himawari. Teknik ini adalah pusaran biru yang juga sulit untuk tertembus milik klan Hyuga. Spesial sih itu memang. Seperti yang kita tahu, DNA dalam diri Himawari juga sama seperti Boruto nih. Jika Boruto akan kuat dengan karma dan juga kemampuan lainnya, Himawari akan mengesankan karena dia
ia memiliki Kyuubi dalam dirinya dan juga memiliki akses pada semua biju sendiri. Udah kayak dua medan magnet ya, kan sama-sama tarik menarik dan mereka keduanya terkait dan terikat dengan Otsutsuki leluhur mereka. Di sini kita juga mengatakan ya, jika di masa depan Hima dan Kurama itu sudah bisa bekerja sama, bukannya juga epic tuh kombinasi dan juga perubahannya. Byakugan Kyuubi, wah itu perpaduan itu pasti akan keren sekali kan, karena hal ini tidak dimiliki Naruto sebelumnya. Dan pada perubahan Kurama kala itu, Byakugan itu malahan bersumber loh pada Otsutsuki dahulu, dan Kaguya serta para klan Otsutsuki utama juga memilikinya. Nah, chapter 10 nanti ketika Kurama akan menjelaskan bagaimana dia bisa berada pada tubuh Himawari sendiri dan apa alasannya nanti, pasti akan ada sebuah plot sendiri yang sudah direncanakan. Jika Hima memang sedari dulu akan dijadikan sebuah wadah. Balik lagi nih ke konsep cakra itu tadi sob, dimana sampai kapanpun akan ada yang berbasis dengan cakra itu akan terhubung bahkan ratusan atau bahkan ribuan tahun masa depan. Cakra dari Kyuubi sendiri adalah salah satunya. Dari era Kaguya Otsutsuki, para biju sendiri telah hidup melampaui zaman-zaman mereka hingga di era sekarang. Kyuubi telah berganti dari satu Jinchuriki ke Jinchuriki lagi. Sebelum sampai pada Naruto, memang betul nih para wanita lah yang paling banyak dijadikan sebagai tempat untungnya. Dari mulai Mito, Kushina, nah sekarang adalah Himawari putrinya. Nah sob, kita ngerasa aja ya jika tak ada perlawanan signifikan di sana dari Kurama kepada Himawari seperti Naruto, Kushina, Mito dahulu. Karena emang sudah dari awal Kurama itu berubah pikirannya dan dia selalu melindungi keluarga Uzumaki sendiri. Ia sudah tahu betul seperti apa keturunan Naruto itu. Dan karena itulah jika kesadaran itu masih ada padanya, dia itu harusnya akan lebih mudah bekerja sama dengan Himawari. Nah dari sini kira-kira apa nih dari kejutan di chapter 10-nya itu nanti? Kita kemarin sudah ngebahasnya juga ya, jika selain Hima sendiri, hal yang menarik untuk diperbincangkan itu adalah perihal karma Boruto sendiri kan. Dan nasibnya sekarang ini selepas resonansi terjadi di antara keduanya dengan Kawaki, apa yang akan dilakukannya dan apakah kembali ke markas Orochimaru atau menemui Kashin Koji sendiri. Nah itu menarik untuk ditunggu ke depannya ya. So gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai Himawari menjadi bukti biju terlahir kembali bahkan setelah kehabisan cakra seperti Kurama 3 tahunan yang lalu. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya 3 channel terbaru kita tadi, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Oke, kita lanjut lagi next time ya teman-teman. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks lah teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.